Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Salam jumpa, salam sapa dalam mimbar sampah. Untuk kali ini kita akan sampaikan isu keuntungan besar dalam pengelolaan sampah adalah salah besar, karena itu akan menjadi momok dalam satu pengelolaan sampah. Oke, isu keuntungan besar dalam pengelolaan sampah adalah salah besar. Itu sebagai momok kita dalam hal pengelolaan sampah. Karena apa? Karena pengelolaan sampah itu dibutuhkan keberanian. Selain mempunyai skill, kemampuan, kepribadian yang baik dalam hal pengelolaan sampah, punya pengalaman tentang sampah, juga yang lain seperti sabar, tekun, dan harus punya komunitas. Tidak mungkin kita sendiri akan mengolah sampah tanpa ada orang lain, karena sampah setiap hari bertambah terus. Artinya 273 juta lebih warga Indonesia, penduduk Indonesia, setiap harinya 0,9, 0,7 kilogram sampah. Tidak mungkin akan mampu dalam suatu lingkungan, katakanlah satu desa, lebih kecil lagi satu RT, diolah seorang diri. Pasti membutuhkan orang lain. Pasti kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang membantu. Kalau kita sendiri, misalkan saya sendiri di RT tanpa ada campur tangan orang lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maka pengelolaan sampah itu pun tidak akan berhasil. Jalan-jalan kalau ada proyek, kalau ada uang, kalau ada penilaian, katakanlah ada penilaian tentang lomba kebersihan, tentang adipura atau sebagainya atau sejenisnya, karena kebutuhan kita mengelola sampah, kita harus mengelola sampah dengan kesadaran kita sendiri.
kita lanjut. Tadi yang kita butuhkan adalah kemauan keras, sabar, tekun, dan harus punya komunitas. Terus yang selanjutnya, berbeda dengan pengepul lapak atau rongsok. Mereka tidak bersinggungan langsung dengan sampah. Maka keuntungan mereka itu lebih banyak daripada yang mengolah sampah. Karena mengolah sampah kan ada organik, ada anorganik, ada B3, belum sampah rumah tangga yang bercampur aduk tidak karuan. Ada pempes, ada pembalut, ada obat, ada gelas yang pecah, ada telek kucing. Jadi satu dalam satu tas kerasan. Bayangkan, itulah kesulitan atau rumit sekali kalau kita sendiri tidak. 30 rumah pun satu orang itu tidak akan mampu, karena kita masih mengolah, benar-benar harus memilah. Berbeda dengan tukang rongsok atau pengepul sampah lapak. Maka apa yang saya katakan tadi, dibutuhkan kemauan keras. Leadership harus mempunyai kemauan keras, ditunjang dengan komunitas. Leadership yang mempunyai kemauan keras tanpa ditunjang dengan komunitas juga tidak akan berhasil, saling berkaitan. Selanjutnya, tantangan pengelolaan sampah pada masyarakat itu meliputi satu, konspirasi. Konspirasi ini ada konspirasi individu, orang yang tidak suka terhadap apa yang kita kerjakan sebagai pengolah sampah. Konspirasi yang kedua, konspirasi regulasi. Karena konspirasi adalah regulasi itu juga akan mempengaruhi pengelolaan sampah. Kok bisa? Ya, dalam satu pengelolaan sampah di tempat seperti TPS 3R, TPS 3R itu membutuhkan subsidi silang. Tidak mungkin dipaksakan dalam satu tempat, harus menjalankan SOP. Katakanlah di sini kamu atau tempat ini harus membuat pupuk organik atau kompos. Ora iso. Membuat kompos itu harus mempunyai subsidi silang. Apakah hasil jual lapak itu bisa untuk membiayai tenaga untuk membuat kompos,
apakah biaya iuran warga itu lebih turah, yang kelebihan itu untuk membayar tenaga untuk membuat kompos, karena kompos harganya juga sangat rendah. Kendalanya di situ. Jika satu tempat dipaksa untuk membuat kompos, itu tidak bisa, kecuali dalam satu tempat itu hanya sampahnya kompos saja, ditunjang dengan stimulus atau regulasi dari pemerintah daerah, ditunjang dengan leadership yang baik, pasti berhasil. Itu kita tunjukkan pada salah satu PPST yang sudah berjalan. Itulah yang pertama, namanya konspirasi. Ada konspirasi individu, ada konspirasi regulasi, ada konspirasi berjamaah, macam-macam konspirasi. Gimana sahabat, berlanjut? Oke. Tantangan pengolahan sampah yang kedua, yaitu harus mempunyai modal dasar kita. Pertama, kemauan keras. Kedua juga mempunyai modal uang, nah, dolar juga harus punya. Karena apa? Tanpa modal kita tidak bisa berjalan dalam pengelolaan sampah. Katakanlah kita menggerakkan komunitas, apakah mau komunitas per individunya selama 3 bulan tidak digaji? Katakanlah digaji UMR 3 juta, dikasih 500, bertahan berapa bulan? Itu masalahnya. Yang selanjutnya, tantangannya pengelolaan sampah yang ketiga itu bangkrut. Mengelola sampah akan terjadi kebangkrutan. Kata siapa? Enggak ada ruginya, enggak beli. Benar, enggak beli, benar. Tapi harga jualnya apakah bisa memenuhi biaya operasional dalam satu pengelolaan sampah? Gimana? Kamu tidak pernah merasakan, tidak pernah menjalankan. Kita sudah 10 tahun antar pengelolaan sampah, pelakunya kita tukar pikiran, kesulitan apa kita saling tukar menukar, suka dukanya seperti apa. Gimana? Oke, lanjut. Mengatasi bangkrut, nanti kita harus bisa tahu bagaimana agar kita tidak bangkrut. Karena sekelas saya sebut, karena ini dasarnya
dari monitoring tempat pengelolaan sampah terpadu dan TPS 3R. Kok bisa mas ini sampean dengan uang operasional di bawah 1 juta untuk menjalankan TPST, padahal sekelas pondok pesantren Gontor yang punya TPST itu hasil penjualan dari pengolahan sampah itu setiap bulannya alias tidak mencukupi untuk membiayai biaya operasional tempat pengolahan sampah. Real. Oke. Ini bukan basa-basi, bukan omongan bualan. Real. Kita lanjut. Tantangan pengelolaan sampah yang keempat yaitu miskomunikasi. Miskomunikasi bisa dilakukan kita sebagai leader kepada mitra kita. Tidak ada di sini kata bahwa mitra, teman satu komunitas kita mitra. Kalau miskomunikasi akan membuat satu kehancuran. Biasanya adanya iri antar pengelola satu dengan pengelola yang lain, itu bisa terjadi. Atau pihak ketiga. Ini yang terjadi pada TPST. Pihak ketiga. Ini pengalaman kita. Dulu kita menjalankan TPST waktu masih sekitar tahun 2015. Ya, sekitar 2015. Kita rekrut dari tenaga lokal. Seorang ya masih kuliah. Suatu saat saya tidak ada atau si pekerja itu ngopi di warung kopi, ketemu sama seseorang yang tidak senang pada TPST, mungkin pada saya, ngerecokinnya apa? Mahasiswa kok kerjane neng sampah, mahasiswa kok kerjane nang sampah, mahasiswa apa? Itulah pihak ketiga. Entah itu secara individu, entah itu ada yang nyuruh, dan siapa itu dalangnya, wallahu a'lam. Yang jelas kita tetap jalan. Ini tentang tantangan pengelolaan sampah. Jadi isu keuntungan besar dalam pengelolaan sampah itu salah besar. Makanya dibutuhkan ide apa untuk memperingan pengelolaan sampah. Maka dibutuhkan ide hanya satu,
memilah sampah dari sumbernya. Kelas ketiga, tatanan sosial sampah. Kalau sudah sampai kelas sosial ketiga, masyarakat memilah sampah dari sumbernya. Setiap penduduk memilah sampah dari apa yang dihasilkan sampahnya. Setiap individu keniscayaan akan tiba. Pengelolaan sampah akan lebih mudah. Sekelas negara Belanda aja memakai mesin. Sampahnya juga dicampur. Masukkan dalam satu kotak, berputar sendiri, pakai listrik. Itu sekelas negara Belanda. Nah, kita saking banyaknya penduduk, ya kita harus bisa bagaimana cara untuk mengatasi sampah dengan manual. Kesadaran masyarakat mengubah mindset, mengubah budaya yang tadinya membuang sampah sembarangan, naik lagi membuang sampah pada tempatnya, naik lagi memilah sampah dari sumbernya, naik lagi mengajak keluarga, tetangga, saudara, teman untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk memilah sampah dari sumbernya. Naik lagi membuat komunitas untuk menjalankan 5 kelas sosial. Itu dari saya pada kesempatan kali ini. Cukup dengan kelas sosial. Masalah sampah akan selesai. Bukan ngomong bualan bahwasanya mengolah sampah menjadikan satu keuntungan yang besar. Coret. Jalankan 5 kelas sosial sampah, sebuah tatanan sosial masyarakat tentang perilaku masyarakat dalam hal sampah. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat bumi, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat gunung.